Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Segala puji syukur hanya untuk Allah. Salam dan salam teruntuk kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut yang istiqamah hingga zaman. Dan mudah-mudahan kita diantaranya, dan mudah-mudahan pula kita mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Baik, di waktu yang sebentar ini kita akan tadabbur ayat Al-Quran, surah Al-Fath ayat 29 atau ayat terakhir. Mudah-mudahan terkejar. Kalau nggak terkejar, kita masukkan ke materi kuliah nanti yang bahasan panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini ayat ini ada asbabun nuzulnya. Menurut sebagian ahli tafsir, ayat ini turun setelah perjanjian Hudaybiyah. Itu perjanjian Hudaybiyah itu Nabi gagal melakukan haji, padahal sudah siap semuanya, sudah pakai pakaian ihram, tiba-tiba dibatalkan karena Quraisy musyrikin Mekah melarang, nggak setuju, jadi ditahan. Padahal para sahabat itu udah siap, pokoknya pilihannya ya siap mati sebenarnya untuk melakukan itu, tapi Nabi melarang. Dan dilakukanlah perjanjian Hudaybiyah meskipun dari klausulnya itu terlihat merugikan, tetapi dibalik hikmah semua itu setelah itulah Fathu Mekah itu terjadi, penaklukan Mekah. Dan ayat ini sebagai pujian Allah kepada Rasul dan para sahabat. Jadi ini ciri pujian Allah kepada Nabi serta gambaran sahabat yang bersama Nabi pada waktu itu. Nah, kenapa saya bawakan ini? Karena ini bagian dari target kita untuk mencapai level mahabbah itu. Karena ini kaitannya ke situ. Karena kita akan melihat, belajar mengikuti seperti apa sebenarnya gambaran itu. Yang pertama ada riwayat dari Ibnu Abbas dalam tafsir Tabari dan Asbabun Nuzul Al-Wahidi. Ayat ini turun untuk menggambarkan sifat-sifat sahabat Nabi, ya kan? Tegas kepada orang kafir, penuh kasih sayang kepada sesama mukmin. Artinya saudara seiman itu kasih sayang. Kalau di ayat ada kesamaan dengan ayat surah Al-Maidah ayat 54. Ya, 54 ini bunyinya ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka dicintai Allah dan mereka mencintai Allah. Jadi mereka dicintai Allah dan mereka mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, lemah lembut
kepada saudaranya seiman, a'izzatin 'alal kuffar, a'izzatin 'alal kafirin, mirip dengan itu tadi kan. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka berjihad di jalan Allah wa la yakhafuna lawmata la'im. Tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Jadi itu menggambarkan hati yang kokoh, tidak takut dengan celaan orang mencela. Enjoy aja dicela orang, dibadakan teror, sesat. Apa kemarin kata Bang Diki? Gonta ganti pasangan. Enjoy aja selama kita tidak melakukannya. Kayak kira ISIS. Ternyata gonta ganti pasangan dalam kerja itu bagian dari apa, sifat apa, ahlu ashabul kahfi atau penduduk rohani seharusnya. Nah, kita mau belajar tentang itu. Dan sifat ini, sifat mereka ya tadi, tegas kepada orang kafir, penuh kasih sayang kepada orang mukmin, rajin beribadah, itu sifat yang sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Jadi sudah disebutkan ciri-ciri sahabat Nabi itu sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani dan Yahudi itu sebenarnya mereka lebih kenal dengan Nabi itu lebih mengenal daripada anaknya. Kan ada disebutkan ya. Cuma mereka karena tertutup, mungkin ayat khatamullahu ala qulubihim itu, mereka tertutup karena merasa apa ya, orang Yahudi itu dia nggak terima karena keturunan dari Nabi Ismail itu keturunan budak, di mindset mereka gitu kan. Istri Nabi Ibrahim itu kan ya dari mengambil dari situ, makanya dia anggap mereka budak. Jadi kalau bahasa kerajaan itu kan selir. Nah, itu enggak, seakan enggak dianggap, padahal sama aja kan. Ya mereka saudara, satu ayah, satu keturunan. Makanya ada istilah bangsa Semit itu. Tapi itulah Allah abadikan dalam Al-Quran. Yang kedua pendapat Mujahid dan Qatadah. Ini bagian dari asbabun nuzul ayat tadi. Ayat ini bukan hanya pujian kata beliau, tetapi juga kabar gembira bahwa Islam akan semakin kuat. Nah ini momentumnya sebenarnya sama dengan kondisi kita hari ini. Kita akan menuju ke sana, tapi ini sifatnya pengulangan. Disebutkan seperti tanaman yang tumbuh kokoh dan membuat musuh marah. Sudah mulai kayaknya. Ada yang mulai gelisah. Ya, Alif sudah mulai mengumpulkan data-data. Yang ketiga, ini konteks sejarah, masih riwayat Al-Wahidi sama Ibnu Katsir. Turun setelah perjanjian Hudaybiyah ketika kaum munafik dan Yahudi merendahkan kaum muslimin karena mereka tidak jadi masuk Mekah. Jadi karena gagal, jadi dihina kaum muslimin. Tapi berarti ayat ini sekaligus ya, kalau di kitab namanya Mubasyirat itu kabar gembira, sama di sini Mubasyirat juga. Tapi langsung dari Allah melalui ayat Al-Quran, itu bedanya. Lanjut ke pesan terakhirnya, tegas terhadap kafirin, lembut kepada semua mukmin, tekun ibadah dan menjadi sebab kekuatan Islam yang mengundang kenyingkiran musuh. Ini sifat-sifat ini. Kemudian dalam tafsirnya ini jadi ditafsirkan per kata ternyata. Jadi Muhammad Rasulullah, penegasan kerasulan Muhammad dan pembatalan klaim orang-orang yang meragukan. Alladzina ma'ahu, itu sahabat Nabi. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas, tidak kompromi dalam urusan agama dengan orang kafir. Artinya bukan keras secara fisik semata, tapi berpendirian kokoh atau teguh sama. Nah, kalau melihat itu, sahabat Nabi
ketika ada satu sahabat yang disakiti, itu semua akan turun. Makanya ketika kejadian ada seorang sahabat perempuan yang diikat bajunya, kemudian tersingkap, itu orang Yahudi pelakunya, tersingkap auratnya, dia teriak. Maka ketika sahabat mendengar itu langsung bulat bunyi apa? Baru 10 menit. Ya, kita selesaikan ceritanya aja. Sampai mana tadi? Ingkap. Ya, bulat. Hingga terbunuh. Jadi terbunuh si Yahudi dia sama. Jadi sama yang terbunuh. Maka Nabi pun marah mendengar itu, langsung disiapkan pasukan. Langsung diserang. Nah, itulah pengusiran Bani Quraidah itu di situ. Quraidah apa? Sehingga saya Bani Quraidah. Jadi bani yang ada di seputaran Mekah itu orang Yahudi semua. Bani Kainuqa, Bani Quraidah, Bani Mustalik, itu semuanya orang Yahudi. Setelah pengusiran itu mereka diaspora ke seluruh dunia. Hari ini mereka sudah kumpul kembali di Palestina, dan itu akan mengulang lagi nubuat dalam Al-Quran bahwa mereka akan dibinasakan. Tinggal menunggu waktu di tangan siapa kira-kira? Sepertinya di tangan kita ya, insyaallah. Ini ayat ini sebenarnya masih ada dengan ayat lain di perumpamaan orang Islam, ka'annahum bunyanun marsus. Itu kan kalau dalam bersab-sab berperang. Sama sebenarnya pengertiannya, bahwa orang Islam itu seperti satu bangunan yang kokoh. Bunyanun marsus, jadi kokoh. Kalau dalam hadis kata Nabi, orang Muslim itu seperti satu tubuh. Ketika ada satu sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakan sakit. Itulah makna hadis yang dibacakan Mas Ugi kemarin. Tidak apa Mas Ugi, yang dia merasakan seperti dirinya sendiri. Jadi mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Itu maksudnya. Jadi karena bunyanun marsus, atau dalam hadis yang tadi, mereka seperti satu tubuh. Ketika ada satu sakit, maka yang lain akan merasakan sakit. Itu hadisnya berkaitan secara fisik, bisa untuk kesehatan nyambung, dan bisa juga untuk tadi masalah kekuatan jamaah sebenarnya. Ya, persaudaraan. Makanya target kita ke sana. Jadi nanti ada materi lapang dada bagiannya, karena itu yang bikin menguatkan kita nanti. Jadi seperti satu tubuhnya akan tercipta, tapi perlahan. Karena ternyata kata Mas Ugi tidak mudah. Emang iya. Kalau mudah bukan pendidikan namanya. Apalagi kalau sudah jadi bukan karbit. Iya kan? Kalau sudah jadi semua saja nih, udah sempurna semua, datang sini ya tinggal jalan aja dari kita. Ya. Tapi yang dinilai Allah itu kan prosesnya, bukan hasil. Allah menilai proses, bukan hasil. Itu aja mungkin, karena ini ternyata panjang, masih berlembar-lembar. Sepertinya harus masuk materi kuliah ini, biar bisa dicerna sepenuhnya. Tapi nanti saya kasih judul. Kalau ini kan tadabbur ayat, nanti diberi judul aja. Ya, berarti dia jadi kajian tematik. Demikian mungkin, karena waktunya udah lewat 5 menit ya, segitu aja. Yang penting pas nilainya udah tersampaikan.
sebagian kecil. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup saya ingatkan kembali setelah Isya Murabbi Ikhwana kita kumpul lagi karena ada beberapa perombakan yang akan terjadi lagi menyesuaikan mutarabinya. Jadi supaya yang ada itu agak jomblang secara umur. Jadi kita mulai merapikan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.